Selamat datang dan kembali lagi di channel kita, tempat kita membedah tuntas pertarungan taktis para raksasa Eropa dengan kesoktahuan gua. Malam ini kita tidak akan membahas kemenangan telak atau membahas pembantaian-pembantaian itu. Melainkan sekarang kita bakalan membahas kemenangan yang diraih dengan keringat dan kesabaran tinggi tingkat dewa, yaitu di Santiago Bernabeu antara Real Madrid menang tipis 1-0 atas Juventus. Dan gol ini itu berkat Bellingham di menit ke 57. Tapi skor ini itu benar-benar menipu. Kenapa menipu? Coba kita lihat dulu angkanya ya kan. Real Madrid itu mencatatkan 28 total tembakan sepanjang laga, menguasai bola hingga 62%, dan punya ekspektasi gol itu di angka 2,92 kalau nggak salah. Dan angka-angka ini itu biasanya jadi penanda pesta gol antara 4-0 atau 5-0 kan. Tapi Juventus itu berhasil mengatasi skor cuma 1-0 doang. Kenapa? Karena Juve datang dengan filosofi itu Catenaccio kalau nggak salah ya. Catenaccio modern yang super disiplin plus penampilan kesurupan dari kiper mereka, yaitu Giorgio yang melakukan 8 penyelamatan krusial. Dan ini bukan sekedar pertandingan. Ini adalah ujian kesabaran terbesar buat skuad Xabi Alonso musim ini. Oke, kita akan bedah tuntas kenapa Los Blancos sampai harus berdarah-darah lah ya. Berdarah-darah untuk menembus pertahanan klub Italia itu. Apa yang membuat Juve itu hampir mencuri poin? Dan bagaimana sih peran trio maut Vinicius Junior, Mbappe, dan Bellingham itu dalam memecahkan puzzle taktis yang super rumit ini? Kita akan masuk ke detail yang bikin pertandingan 1-0 ini itu terasa lebih seru. Oke, langsung aja kita mulai. Ya, biar nggak lama-lama. Babak pertama ini adalah buku pelajaran tentang bagaimana bagaimana bertahan melawan tim yang dominan. Juventus di bawah asuhan Igor Tudor ya, pelatihnya Igor Tudor, datang dengan satu misi, yaitu jangan kebobolan. Mereka bermain dengan formasi kalau nggak salah 3-4-2-1. Tapi bertransformasi itu menjadi 5-4-1 yang super kompak saat Madrid menguasai bola. Intinya mereka itu menciptakan apa yang disebut low block defensif yang sangat sulit, bro. Lini pertahanan Juventus itu yang diisi dengan siapa ya? Gatti, Rugani, dan Kelly. Plus wingbacknya itu Kalulu dan Cambiaso ya. Cambiaso yang turun ke bawah itu benar-benar menutup semua akses ke area penalti. Mereka tidak tertarik untuk pressing tinggi. Mereka membiarkan back Madrid seperti Militao, Asensio, Valverde, Carreras itu nyaman menguasai bola. Tapi begitu bola masuk ke area sentral, ruang langsung ditutup. Akibatnya, Madrid itu meskipun menguasai bola, itu kesulitan menemukan jalur umpan vertikal ke Kylian Mbappe atau pergerakan Vinicius Junior. Begitu. Justru di awal laga Juventus yang menggebrak lewat lewat serangan balik cepat, yaitu Vlahovic. Vlahovic itu sempat merepotkan. Dan yang paling berbahaya itu datang dari tendangan Weston McKennie ya, pemain Juventus itu, dan dari Federico Gatti yang memaksa Thibaut Courtois
itu melakukan penyelamatan krusial. Dan ini menunjukkan bahwa meskipun Juventus bertahan, mereka punya ancaman serius dalam transisi. Namun, menginjak menit ke-20, Madrid mulai menemukan ritme mereka. Arda Güler yang tampil cukup menjanjikan, ya kan? Tampil cukup menjanjikan, sering berperan sebagai konektor di halfback kanan, itu mencoba memancing back Juve. Cuman sayangnya peluang-peluang emas dari Tchouaméni, sundulan Tchouaméni kan, Brahim Diaz dan Mbappe itu selalu kandas karena penyelamatan fantastis. Puncak frustasi Real Madrid di babak pertama itu adalah ketika Michael Gergio ya, itu menepis tembakan keras Mbappe saat sebelum peluit turun minum. Gergio, kipernya Juventus, itu melakukan beberapa penyelamatan penting, memastikan Real Madrid itu mencatatkan, kalau nggak salah itu 14 tembakan di babak pertama. Dan ini adalah jumlah tembakan terbanyak Real Madrid di paruh pertama tanpa mencetak gol musim ini. Gitu. Dan skor 0-0 ini adalah adalah kemenangan moral. Kemenangan moral besar bagi Juventus. Tapi secara fisik, pertahanan mereka itu sudah mulai terkuras. Gimana nggak terkuras, bro? Orang digempur habis-habisan. Cuman Juventus, untuk pertahanan Juventus, gue acungi jempol. Jika babak pertama adalah tentang Juventus yang bertahan dengan segala cara, babak kedua itu adalah tentang bagaimana Real Madrid itu menemukan cara untuk membuat tembok itu retak atau runtuh. Gitu. Xabi Alonso alih-alih melakukan pergantian, justru mengubah instruksinya. Instruksinya itu tingkatkan kecepatan sirkulasi bola dan fokus serangan di area antara back tengah dan wing back gitu. Karena area inilah yang paling cepat kelelahan saat bertahan dengan formasi 5-4-1 gitu. Dan benar saja, kelelahan fisik itu mulai terlihat di lini pertahanan Juventus. Wingbacknya mereka, si Kalulu dan si Cambiaso, itu tidak bisa lagi menutup flank secepat di babak pertama. Ya kan? Vinicius Junior dan Brahim Diaz itu memanfaatkan celah ini dengan akselerasi tajam. Namun, sebelum gol itu terjadi, Juventus itu sebenarnya punya peluang emas yang mungkin saja itu bisa mengubah total jalannya pertandingan. Sebuah kesalahan di lini tengah Real Madrid, sebuah kesalahan di lini tengah Real Madrid itu membuat Dusan Vlahovic itu melaju 1 lawan 1 melawan Courtois. Dan untungnya dan alhamdulillahnya itu Courtois tampil sigap dan berhasil memblok tendangan si Vlahovic. Dan kegagalan inilah seperti yang sering terjadi di sepak bola biasanya. Itu langsung dihukum oleh gol di sisi lain lapangan. Dan gol penentu itu datang di menit ke 57. Dan ini adalah gol yang lahir dari masterclass tekanan kolektif dan insting individual menurut gua. Nah, gini, Vinicius Junior itu menerima bola di kiri pertahanan Juventus, di sebelah kiri, karena emang Vinicius biasanya kan mainnya di kiri. Itu melakukan step over yang cepat dan berhasil membebaskan diri dari penjagaan 3 pemain Juventus. Dia melepaskan tendangan mendatar dengan kaki kirinya.
Bola membentur tiang gawangnya Juventus yang dijaga oleh Giorgio. Giorgio itu tidak beruntung karena Jude Bellingham itu sudah berada di posisi striker murni. Bellingham yang sudah pulih dari cedera bahu dan haus gol juga beraksi paling cepat terhadap bola pantulan itu. Tanpa ampun bro, Bellingham menyambar bola masuk ke tiang gawang dan mengubah skor ini menjadi 1-0 untuk Real Madrid. Gitu. Dan gol ini itu adalah refleksi dari peran baru Bellingham. Ia tidak hanya sebagai gelandang serang, akan tetapi dia juga seorang false nine atau shadow striker ya. Itu selalu berada di sekitar kotak penalti dan siap memanfaatkan celah yang diciptakan oleh Mbappe dan Vinicius. Begitu. Dan gol ini itu yang merupakan gol pertamanya musim ini. Langsung mengangkat beban di pundaknya. Dia langsung mengangkat beban di pundaknya dan membuktikan bahwa Los Blancos itu selalu punya cara. Punya cara untuk menang bahkan di hari terburuknya sekalipun. Gitu. Setelah kebobolan, pelatih Juventus Igor Tudor itu terpaksa mengambil resiko. Ia memasukkan gelandang-gelandang serang dan striker seperti Conceição, Openda, dan Jonathan David. Untuk apa? Untuk mengejar ketertinggalan. Visinya kayak gitu. Transisi taktis ini itu membuat Juve sedikit lebih terbuka. Justru membuat Juve lebih terbuka dengan pergantian ini. Yang ironisnya justru menguntungkan Real Madrid karena mereka punya lebih banyak ruang untuk melakukan serangan balik dan build up yang lebih leluasa. Begitu. Pada periode 15 menit setelah gol Bellingham, Real Madrid seharusnya bisa mencetak 2 gol atau 3 gol tambahan gitu kan. Dan lagi-lagi satu nama muncul sebagai tembok penghalang, yaitu Di Giorgio bro. Mbappe adalah pemain yang paling frustasi pada pertandingan kali ini, ya kan? Mbappe yang paling frustasi. Ya meskipun dia gagal mencetak gol, kita harus memuji peran taktisnya, ya kan? Giorgio itu berulang kali menggagalkan tembakan-tembakan keras dari Mbappe. Bahkan Giorgio itu melakukan double save yang luar biasa terhadap tembakan Mbappe dan kemudian Brahim Diaz dalam waktu kurang dari 1 detik. Siapa yang nge-save? Giorgio bro. Double save dia. Epic banget ya pada pertandingan kali ini. Mbappe mungkin gagal mencetak gol, tapi pergerakannya yang memancing bek tengah Juve untuk keluar di posisi ini adalah yang menciptakan ruang bagi Bellingham dan Vinicius untuk masuk ke kotak penalti. Mbappe ini adalah magnet defender menurut gua. Magnet defender Real Madrid pada pertandingan kali ini. Ia menarik perhatian dan pemain lain yang mencetak gol. Selain Giorgio, back Juventus yaitu nomor 4 Gatti itu juga pantas dipuji. Setelah gol Bellingham, Madrid terus menyerang, termasuk tendangan Brahim Diaz. Siapa yang menghalau bro? Si Gatti yang melakukan blok vital untuk menjaga asa Juve gitu kan.
Di menit-menit akhir, saat Juve mencoba menyerang abis-abisan, Real Madrid juga menunjukkan ketangguhan defensifnya. Ada momen yang berbahaya ketika Openda itu berdiri bebas di kotak penalti Madrid. Namun Raul Asensio itu muncul entah dari mana dia munculnya, melakukan block sliding tackle yang sempurna untuk mengamankan keunggulan Real Madrid gitu. Pertandingan kali ini itu memang terasa clean sheet di kedua sisi. Jika Giorgio itu bukan kiper Juve, angka 28 tembakan itu berbanding 1 gol. Ini adalah bukti nyata bahwa formasi kiper bisa performa kiper itu bisa sangat menguntungkan nasib pertandingan. Begitu, bro. Ya alhamdulillahnya ini Juve mempunyai kiper yang bagus, si Giorgio. Coba kalau bukan si Giorgio, habis tuh. Mungkin bisa 4-0 atau 5-0 bahkan lebih. Bisa jadi, bro. Berhubung ini kipernya bagus, ya kan? Dia dia melakukan save-save yang krusial banyak juga. Jadi, kemenangan 1-0 ini adalah hasil dari kerja keras, insting predator, dan sedikit keberuntungan bagi Real Madrid yang pada akhirnya itu adalah hak tim yang bermain dominan. Ya kan? Real Madrid itu menyelesaikan pertandingan ini itu dengan 28 tembakan. 9 diantaranya yaitu on target. Sementara Juventus itu hanya mempunyai 11 tembakan dengan 6 on target. Angka-angka ini menegaskan bahwa Real Madrid itu benar-benar mendominasi pertandingan. Secara taktis, Real Madrid ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai fleksibilitas untuk menghadapi formasi yang bertahan total. Seperti formasi 5-4-1. Mereka memanfaatkan pergerakan Vinicius dan Mbappe di sayap untuk untuk meregangkan pertahanan Juventus, dan kemudian Bellingham itu masuk dari lini kedua untuk menjadi finisher, ya kan? Kunci utama Madrid itu adalah kesabaran vertikal, tidak panik, terus mengalirkan bola sampai celah itu muncul, dan saat muncul mereka langsung menghukumnya. Di sisi lain, bagi Juventus ini adalah penampilan yang penuh penyesalan. Mereka bermain dengan semangat yang luar biasa lah ya, dan berhasil menahan raksasa Eropa itu selama hampir kurang 1 jam ya. Kegagalan Vlahovic dalam situasi 1 lawan 1 melawan Courtois di awal babak kedua ya, akan menjadi hantu yang menghantui mereka, karena momen itu adalah titik balik menurut gue. Mereka itu membuktikan bahwa mereka bisa bertahan, tapi killer insting di depan gawang, terutama di level UCL itu masih kurang, bro. Masih kurang. Kemenangan ini itu membuat Real Madrid mencatatkan 3 kemenangan dari 3 laga di fase Liga UCL musim ini, menempatkan mereka itu dalam posisi yang sangat kuat untuk melaju ke atas klasemen. Sementara Juventus dengan hanya 2 poin ini harus berjuang ekstra keras di sisi pertandingan fase Liga ini. Mungkin ini sajalah bedah taktis kali ini. Apakah Giorgio menurut kalian harusnya jadi kiper utama timnas Italia? Dan apakah kemungkinan ini cukup dan apakah
Kemenangan ini cukup untuk modal Real Madrid menghadapi El Clasico berikutnya. Tinggalkan komentar kalian di bawah ya, jangan lupa komen. Dan jangan lupa juga like, subscribe untuk analisis tajam berikutnya dengan kesoktahuannya gua. Oke, mungkin itu aja. Cukup.